Kalau anak-anak Bandung, anak di Pulau Jawa punya mimpi, aku ingin jadi gamer, ingin jadi YouTuber, ingin punya iPhone yang apa, mereka tuh cukup bisa makan ke ayam crispy, brand terkenal itu, Iya, bisa makan burger yang apa, kan iklan ya, iklan di TV itu yang keju sampai keluar-keluar gitu ya. betul. Itu mimpi bagi mereka. Ya Allah. Jadi bahkan ada anak yang juga dia bisa apa sih rasa stroberi. Nah, Iya, kan di timur ya itu yang buat jadi saya berharap program itu selain akad kami dan donatur tersampaikan, tepat sasaran, juga bisa memberikan kesan bahagia buat anak-anak gitu. betul. Dan itu yang priceless ya. Masya Allah. Kita tinggal contoh, dan itu yang kami lakukan. Bagaimana kami menyusun strategi ketika di bulan Februari itu kami ambil dari kisah Al-Quran sampai ke strategi taktisnya, Kang. Ada Ngambil- ya dalam Quran tuh ya? Ada, Masya tentu saja Allah. dilengkapi dengan baca tafsir, Siroh, lah, tafsir, siroh, ya. tafsir kayak gitu-gitu. Hmm. Ada. Dan itu yang kemudian kami gunakan untuk di Syamil Group. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Syamil, Anda kembali menyaksikan Sapa Komunitas persembahan Syamil TV Inspirasi Kebaikan. Saya Zikri, alhamdulillah dapat kembali menyapa sahabat-sahabat yang menyaksikan kami melalui channel YouTube Syamil TV. Semoga kabarnya senantiasa baik dan berkah selalu, aktivitasnya lancar-lancar, dan target-target hidupnya senantiasa tercapai insya Allah. Nah, mungkin kalau misalnya kita yang sangat mudah mengakses banyak hal di sekitar kita, minimarket dekat ya, akses internet gampang, lalu kalau kita mau baca Quran, beli mushaf juga gampang, bisa beli langsung di toko, beli online juga bisa, dan banyak sekali hal-hal yang memudahkan aktivitas kita sebetulnya ketika kita tinggal di kota besar, misalnya di Bandung, ataupun di kota-kota yang lain. Atau tidak ngotak pun, ya selama masih ada pasar, selama masih ada tempat-tempat pusat perbelanjaan, rasanya akses-akses kita untuk memenuhi kebutuhan gampang banget ya, dan ini adalah salah satu nikmat yang boleh jadi jarang banget kita syukuri. Karena di tempat lain, masih di Indonesia, tepatnya di pelosok-pelosok negeri, banyak saudara-saudara kita, saudara seiman kita yang ternyata agak sulit nih mengakses hal-hal yang mungkin menurut kita mudah dan ternyata menurut mereka sulit banget. Bagaimana anak-anak yang di sana ya, di pelosok itu menemukan mushaf Al-Quran yang mudah dibaca, yang masih bagus fisiknya, ternyata tidak mudah. Apalagi akhir-akhir ini juga Indonesia kembali diuji dengan berbagai bencana alam. Kalau di Semeru kemarin juga subhanallah ya, kita bisa melihat di berita-berita yang disampaikan begitu besar sekali dampak dari erupsi Semeru. Namun ternyata selain Semeru juga ada beberapa bencana alam juga yang ternyata memberikan dampak, banyak sekali penyintas bencana yang kesulitan untuk mengakses banyak hal, namun ternyata kurang diamplifikasi oleh media. Nah, dan memang media-media juga untuk bisa mengakses ke sana tentu saja tantangannya besar juga ya kalau misalnya sampai ke pelosok-pelosok. Untuk itu alhamdulillah banyak ternyata orang-orang yang tergerak untuk bisa mengambil peran yang jarang diambil oleh orang ini untuk bisa memberikan manfaat, menjadi kurir manfaat bagi masyarakat yang memang tadi sulit sekali untuk mengakses hal-hal yang menurut kita mudah, bagi anak-anak yatim di sana, bagi duafa di sana, dan juga bagi penyintas bencana alam di sana. Sahabat-sahabat yang alhamdulillah hadir ke sini adalah salah satu dari banyaknya orang yang mengambil peran tersebut. Peran ini tentu saja tidak mudah, namun justru di sanalah keistimewaannya. Hari ini alhamdulillah saya sudah bersama dengan beberapa sahabat dari Yayasan Sahabat Langit. Ini adalah salah satu movement, salah satu yayasan yang bergerak lebih banyak
ke pelosok-pelosok negeri untuk bisa menyampaikan manfaat bagi para penyintas bencana di pelosok dan juga anak-anak yatim duafa di sana. Kita akan dengerin nih cerita mereka, bagaimana mereka bisa mengambil peran ini yang tampaknya tidak semua orang mau untuk mengambilnya karena tantangannya yang cukup luar biasa nih. Di sini alhamdulillah saya sudah bersama dengan Teh Rahma Indrawati Firdaus, founder Sahabat Langit, dan juga Kang Rizal Ahmad Fauzi di bagian program. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Teh Rahma, Kang Rizal? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Harus sehat insya Allah. Insya Allah harus sehat karena saya tadi sempat ngobrol, proyek terdekat itu adalah kembali ke Semeru ya. Insya Allah. Insya Allah doain nih sahabat Syamil mudah-mudahan niat baiknya sampai, Teh Rahma, Kang Rizal juga selamat dalam prosesnya ya, dan insya Allah banyak yang mendapatkan manfaat. Baik, namanya unik nih, Sahabat Langit. Wah, memang di langit ada apa? Sekalian aja nih saya ingin tanya ke Teh Rahma ya, sekaligus selaku foundernya. Kenapa nama yang diambil ini Sahabat Langit dan bagaimana movement ini bisa tercetus? Bisa diceritain dulu nih, Teh Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih banget hari ini bisa kumpul di sini. Jadi kan Sahabat Langit itu juga tercetus dalam sebuah perjalanan, Kang. Jadi kan saya tuh sudah lama independen sendirian ya. Jadi ke tempat bencana, ke pelosok. Tapi bukan berarti saya sendirian tuh saya nggak punya teman banget ya. Teman banget atau skill. Tapi kan memang saya punya basic dulu di teman-teman di charity, filantropi, ada teman-teman juga. Jadi ketika ada bencana, sebelum berangkat tuh saya tanya, bagaimana Pak, posisi di mana? Kalau sebelum berangkat lah gitu. Dan dengan sendiri itu kan lebih cepat respon ya. Maksudnya kayak waktu gempa Lombok tuh saya H+1 sudah di sana. Palu juga begitu. Nah, seiring waktu di bencana bareng dengan warga selama jam, terus akhirnya Kak kita saya ambil aja bagian yang bisa saya kerjakan untuk seorang perempuan ya gitu kan. Hari itu karena kan belum ada tim, belum Sahabat Langit. Apa yang saya kerjakan karena nggak mungkin nggak ada gitu kan. Bisa di pengungsian masak, saya bantu lagi masak gitu kan. Terus karena di lokasi itu kan bersama teman-teman lokal ya, teman-teman lokal tuh nanti ada siapa yang bang punya motor, kita cari sisir daerah-daerah yang agak-agak ke gunung, yang nggak terjamah, karena bukan tidak dibantu sih, aksesnya itu agak susah. Jadi mungkin orang-orang yang bawa bantuan juga nggak tahu gitu, bukan nggak mau dibantu tapi nggak tahu. Nah, saya coba untuk sounding cerita ke teman-teman, terus karena berbekal cuap-cuap gitu ya di posko induk kan pasti ada banyak bantuan ya karena aksesnya banyak. Ya saya bantu untuk sounding gitu kan. Nah, ketika Lombok itu gempa, kemudian bulan depannya hanya selang beberapa minggu setelah itu Palu gempa, saya berangkat ke Palu. Kemudian di Palu itu ada kabar, Kak, ini ada anak yatim yang dia itu korban gempa Palu, tapi langsung pulang ke daerahnya. Jadi dia belum dapat penanganan misalnya trauma healing ya, belum terpegang lagi. Jadi dia langsung ngungsi bersama adiknya. Nah, dia ngungsi itu di sebuah rumah yang memang tuh isinya anak yatim dan duafa. Saya dikasih fotonya itu memang gubuk gitu ya. Rumah yang mungkin bekasnya bekas gudang sebelumnya gitu kan. Nah, akhirnya saya samperin, itu 6 jam dari Palu. 6 jam Palu itu jangan bayangkan Nagrek ya. Iya. Itu tuh kita kena tutup jalan. Jadi waktu itu kita jalan Trans Sulawesi malam-malam. Jadi kalau pas siang kita lihat tuh bisa kejatuhan longsoran lundungan batu kapan aja. Terus bisa kejatuhan gelondongan kayu kapan aja, karena memang Trans Sulawesi kan memang sedang perbaikan kan seperti itu. Nah, ketemu di sana ngobrol ketemu anak, terus anaknya terus akhirnya sepakat kita buat rumah beli tanah gitu kan. Nah, someday pulang dulu, saya pulang dulu karena saya punya waktu hanya 2 minggu di lapangan. Setelah 2 minggu itu pulang dulu, baru kembali lagi. Begitu akadnya dengan keluarga. Jadi kemudian pas yang kedua itu mau penyerahan tanah nih, jalan di mobil rame-rame itu sama tim-tim relawan yang ada aja yang ikut gitu kan. Ini apaan nih namanya? Gitu ceritanya. Jadi terus masa kita ke desa ngasihnya tanah apa namanya gitu ya? masa sih Rama Fans Club gitu, Rama kota-kota, masa kamu udah nama kamu aja gitu. Akhirnya ada satu om yang
relawan yang memang sudah agak senior banget ya, kita panggil Iya. Om, udah aja nih kan itu anak langit, ya udah kita sahabat langit, nah gitu. Jadi Masya Allah. ya sudah, karena memang kami menyebut anak yatim ini anak langit gitu Anak kan, langit. udah sahabat langit aja. Nah, Iya. ya kan sahabat langit. Terus ketika kita aktakan kan harus ada 3 suku kata kan, Iya. sahabat langit Indonesia seperti itu. Mhm. Ya maksudnya kita mau fokus dulu di anak Indonesia Betul. yang dekat sebagai hisapnya dengan kita gitu, sebagai sama muslim Iya. gitu. Jadi awalnya itu ketika momen di Palu ya. Iya. Momen di Palu dan ternyata movementnya sebetulnya sebelum nama ini muncul sudah ada nih ya, Iya. sudah ada yang dilakukan. Tapi ternyata pas mau menyampaikan, namanya apa ya? Alhamdulillah tercetus Sahabat Langit. Anak-anak yang tadi yatim duafa itu dianggapnya anak-anak langit. Iya, kita Kenapa anak langit. diberi nama seperti itu oleh teman-teman Sahabat Langit? Anak langit. Sebenarnya juga mereka tuh karena nggak nyaman disebut yatim. Betul, tentu saja. Terus mereka juga nggak nyaman disebut sebagai anak yang pemanfaat gitu ya. Jadi, Iya. banyak momen yang saya dapatkan ternyata juga dikasih bantuan tuh tidak menyenangkan loh gitu. Tidak menyenangkan justru ya. Dikasih amal tuh nggak seneng loh. Terus kamu undang di sebuah pesta-pesta, dia dikumpulin, dibuat brand atau dibuat cerita makan bersama 1.000 yatim, 100 yatim, terus mereka itu mereka belum tentu bahagia gitu. Kadang Betul juga ya. jadi ada hal yang bahasa ininya gitu. Karena kan sebenarnya kan kita yang butuh mereka. Betul, tentu. Doa mereka kita butuh kan. Iya. Karena memang insya Allah kalau mereka soleh ya nggak ada penghalang lah gitu. Nah terus anak-anak langit karena memang istimewa bagi saya pribadi, yatim itu istimewa. Dia bisa menjadi wasilah kita bertangga sama Rasulullah di surga. Hadisnya udah jelas Udah ya. jelas, Sofi Rasulullah bahkan sudah mengangkat kedua jarinya. Betul. Jadi Oh iya. ya kalau bukan saking istimewanya mereka mau bilang kalau bisa bilang anak surga juga sebenarnya bisa saja Bisa gitu. aja Cuma ya. itu anak langit ya, memang artinya langit tuh dinaungi oleh banyak keberkahan. Betul, mereka adalah anak-anak yang istimewa ya. Justru menjadi jalan keberkahan bagi kita nih. Kita yang butuh mereka Kita ternyata yang butuh ya. mereka. Allahu Akbar. Nah, tadi kan satu keyword yang identik juga dengan Sahabat Langit itu adalah pelosok. Kenapa mengambil bagian yang menurut saya sih ini bagian yang sangat menantang untuk bisa mengambil peran membantu daerah pelosok. Kenapa dipilih? Sahabat Langit itu kan dia sebenarnya terbentuk. Saya tuh saat tidak sengaja menjadi founder pergerakan sedekah nasi nasional. Oh iya. Sebelum sedekah nasi itu marak saat ini hari Jumat. Betul. Cuma karena sedekah nasi itu ada ibu-ibu, saya bilang sama ibu-ibu kan kewajiban ibu-ibu itu di rumah ya. Nah, saya nggak mau mereka sampai terlena oleh kegiatan sosial, akhirnya keluarga terbengkalai gitu. Iya. Nah, akhirnya Sahabat Langit sendiri karena kecintaan saya pada anak-anak, saya sudah suka banget anak-anak, makanya dari SMA tuh udah anak-anak saya pergerakan saya tuh saya ngajar TPA, jadi Masya udah Allah. sudah bahkan saya kuliah pun di jurusan anak-anak gitu kan. Nah, terus tadi akhirnya saya pisahkan antara sedekah nasi sama sama Sahabat Langit. Yeah. Kenapa pelosok? Itu tuh titik baliknya ketika gempa-gempa dan ketika saya ke pelosok ke timur ya, ke NTT, ke Sulawesi gitu. Di NTT itu tuh daerah yang kaya akan protein hewani ikan. Oh iya. NTT itu unik, ikannya melimpah, sayurannya juga bagus, hasil gunung dan kebunnya bagus. Tapi kenapa anak-anak ini bisa malnutrisi, bisa gizi buruk? Iya. Dan mereka itu Muslim. Iya. Kita negara Muslim loh gitu. Iya. Next someday di yaumil akhir mereka akan bilang, Allah, aku tuh Muslim di negara Muslim yang batas Muslim. Kenapa aku terabaikan? Kemana saudariku? Kemana saudaraku? Apa yang akan aku jawab? Gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan. Terus apa sih jawaban kita apa gitu? Jadi kalau ditanya pertama kenapa pelosok, satu jawaban saya adalah sebagai hujah saya di hadapan Allah. Betul. Bahwa kelak nanti di yaumil akhir ketika mereka mereka menuntut saudaranya, saya punya jawaban. Minimal saya menyiapkan itu. Betul. Kedua, karena memang jalan dakwah itu kan jalan yang sepi, jalan tidak enak gitu kan. Mungkin sudah banyak orang yang mengambil peran-peran dan program-program yang populer. Betul.
yang mudah sekali muncul di media, mudah sekali fundraisingnya. Nah, tapi yang seperti ini siapa yang ambil gitu? Nah, mungkin ya sudahlah, mungkin Allah ciptakan saya dan sahabat langit untuk ambil peran ini gitu Betul, kan. betul. Minimal saya bilang sama Kang Rijal kan, kalau kita nggak bisa ngebantu mereka, minimal kita angkat aja lah ke media. Iya. Siapa tahu orang lain yang bantu gitu, siapa tahu orang lain yang ambil gitu kan. Yang penting orang tuh nggak mau bantu, dia nggak dibantu bukan orang nggak mau bantu, tapi bisa aja karena nggak tahu gitu Iya, kan. Nah, betul itu. coba kita sebagai corong itulah, coba kita sebagai toanya gitu. Terus akhirnya sering waktu jatuh cinta kan sama anak pelosok. Masya Kenapa Allah. jatuh cinta? Permen 1 itu terima kasih panjang sekali. Permen 1. Permen tuh. Saya kan selalu bawa permen di tas atau nggak Iya. coki-coki ya kan yang kita bawa. Iya, iya. Jadi kan saya bilang kalau kontak jadi hai gitu kan, atau ada uang receh. Kok saya itu kakek saya, ibu tuh gitu. Kalau kamu berat dengan sedekah yang besar, yang kecil-kecil aja gitu. Jadi sediakan receh yang banyak, karena mereka teringan kan. Iya. Itu kakak terima kasih ya. Mereka bilang gula-gula kan. Iya, gula-gula. Terima kasih kak gula-gulanya. Nah hal yang begitu, jadi seperti dapat insight baru, dapat semangat baru, kayak capek itu hilang gitu ya. Betul. Terus biaya tiket pesawat yang mahal tuh kayak hilang gitu kan. Kalau Iya. karena makasihnya tuh Nggak sebanding ya gitu loh. apa Jadi yang telah kita keluarkan. berbeda sama anak-anak yang memang berada di daerah yang mudah dengan ini ya, mudah dengan fasilitas ya, dikasih Iya. ini. Oh iya makasih kak gitu. Nah, mereka tuh sampai Nganuhunkeun gitu nah ya. gitu ya, sampai ada yang sudah buat besok saja sudah Allah. dibagi-bagi gitu Ya kan. Allah. Misalnya kayak kita punya program namanya sedekah gizi ya Kang ya. Sedikit Apel merah itu, apel merah tuh apa? Washington ya kita bilangnya. Iya, Kita kasih iya. tuh, oh kakak ini apel yang di TV kah? Yang di sinetron ya gitu. Ya Allah. Karena memang saya besar di Papua, saya pernah besar di Papua, Iya, dan iya. memang di daerah timur tuh ada beberapa makanan, hal-hal yang kita nyajikan di TV gitu. Oh iya. Jadi ketika megang itu sesuatu yang luar biasa gitu. Makanya di program sedekah gizi tuh kita kawal ketat gitu. Betul. Kan kalau bisa buahnya ini ya, jangan jeruk, jangan pisang. Kadang tuh buah yang sering ya, ambil semua dari ada. Kalau ada rezekinya nggak apa-apa satu, tapi dia bagus gitu. Karena tadi kalau anak-anak Bandung, anak di Pulau Jawa punya mimpi, aku ingin jadi gamer, ingin jadi YouTuber, ingin punya iPhone yang apa, mereka tuh cukup bisa makan ke ayam crispy, brand terkenal itu, Iya. bisa makan burger yang apa, kan iklan di TV itu yang keju sampai keluar-keluar gitu ya. Betul. Itu mimpi bagi mereka. Ya Allah. Jadi bahkan ada anak yang juga dia bisa apa sih rasa stroberi. Nah, Iya. kan di timur ya itu yang buat jadi saya berharap program itu selain akad kami dan donatur tersampaikan tepat sasaran, juga bisa memberikan kesan bahagia buat anak-anak gitu. Betul. Dan itu yang priceless ya. Masya Allah. Hidup yang boleh jadi sering kita keluhkan nih sahabat Syamil, ternyata buat mereka mah itu udah impian. Iya. Hal yang sangat sulit sekali untuk mereka gapai. Dan ternyata ketika impian itu yang kecil-kecilnya sampai, terima kasihnya panjang sekali. Iya. Dan itu saya yakin yang lebih bahagia itu Teteh dan Akang ya, yang menerima ungkapan terima kasih itu sampai lupa harga tiket pesawat. Iya betul. Luar biasa, aduh Masya Allah ya. Saya juga jadi ingin dapat experience itu. Mudah-mudahan nanti bisa berkontribusi juga ya. Amin. Baik, nah tadi kan sudah secara umum disampaikan ya bahwa profil yang disasar nih oleh sahabat langit itu anak-anak langit ya. Tapi kalau untuk memudahkan kita memahami ya orang-orang yang anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya atau yang ekonomi lemah dan lain-lain, dan juga penyintas bencana. Apakah bisa ditajemin lagi nggak profil masyarakat yang memang disasar sahabat langit tersebut kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat langit ini sendiri memang fokus pada anak yatim duafa dan juga penyintas bencana alam. Iya. Karena kita berawal dari sahabat langit, anak-anak langit. Anak yatim ini adalah sebuah hal yang istimewa bagi sahabat langit ini sendiri. Itulah ke fokus kita. Fokus kita tuh ada 3, yatim, duafa, dan penyintas bencana. Nah, kenapa hanya 3 yang fokus? Karena kita pertama kembali ke anak-anak. Kita fokus dulu ke anak-anak. Ketika semua anak-anak menurut kita udah tersalurkan atau misalkan udah dapat bantuan, kita baru pikirkan masyarakatnya. Masyarakat
baik itu duafa dari masyarakat pelosok ataupun di Pulau Jawa pun, kalau misalkan emang masyarakatnya sangat membutuhkan, kita bantu, kita akan support. Hanya saja fokus kita kembali titiknya untuk anak-anak dulu. Betul. Di bencana alam pun kita fokus ke anak-anak. Kemarin kita ke Semeru. Semeru kita fokusnya mencari database dulu. Data anak-anak ini berapa di sebuah pengungsian. Anak-anak dari usia 0 sampai 5 tahun dikategorikan seperti itu. Ketika kita udah dapat datanya, kita bisa melihat atau bisa memprediksi berapa bantuan yang harus kita salurkan dari selama kita berada di lokasi bencana itu. Berarti berapa kebutuhan yang dibutuhkan juga gitu ya? Yang dibutuhkan juga. Di hari pertama kita survei pasar dulu nih. Jadi karena kita memang awam di daerah itu, kita survei dulu nih, biar ketika kita hari kedepannya kita bisa udah tahu, oh ini toko buah-buahan, ini tempatnya buat beli sayuran, segala macam. Lebih cepat ya mobilitasnya. Dari 3 hari itu kita survei dulu survei tempat. Setelah lepas dari itu, kita baru bergerak hari ketiga. Bergerak, kita fokusin untuk bisa menyenangkan anak-anak dulu. Menyenangkan anak-anak. Itu fokusnya. Seperti itu sih, Pak. Baik, alhamdulillah. Kalau aku nambahin sih gini, kenapa orang juga nanya, kenapa sih anak-anak? Kadang ada jawaban agak nyantai dari saya gini. Kadang saya gitu ya, karena udahlah jengah banget sama orang dewasa gitu ya, sudah kagok, didakwahin agak susah juga, berubah susah, sudah karakter, sudah kita asal anak-anak aja yang next dia akan menjadi generasi yang selanjutnya. Dan mungkin lama kata orang, tapi ya regenerasi membidik generasi itu tidak selama yang kita keluhkan gitu kalau dijalani ya. Sekarang saja buktinya salah satu timnya Sahabat Langit adalah anak-anak yatim yang dulu kita bina. Gitu ya. Nah, dia lulus SMA, SMK-nya akuntansi, sekarang jadi bagian finance itu kan. Masya Allah. Ya ini jadi artinya kita nggak tahu loh 5 tahun ke depan tuh sudah ya nggak kalau kan 5 tahun jauh banget ya, 10 tahun jauh banget, tahu tiba-tiba ini sudah 2000 sudah mau pemilu aja gitu, sudah mau ini aja gitu kan. Nah, jadi kalau anak tuh kalau kita bisa membuat dia bahagia di masa kecilnya, dia punya rekaman ke hal baik yang next mungkin ini akan berkesinambungan buat orang lain. Kalau kita bisa menghadirkan dunia baru buat anak ini, insya Allah dia juga akan membuat senyum buat orang lain tuh kan. Karena anak-anak yang besar dengan banyak hal baik tuh, kecenderungan dia untuk jadi baik tuh lebih besar gitu. Ketimbang sekarang saya yang terbatas kondisinya dan tenaga terbatas mau bergerak di orang dewasa, itu kayaknya persentasinya tuh lebih potensi anak-anak gitu. Untuk saya yang memang lebih punya kapasitas dan anak ketimbang di orang dewasa seperti itu sih. Masya Allah ya. Apa yang kita tanam beberapa tahun yang lalu ternyata kita tidak pernah tahu ya jadinya seperti apa. Dan memang salah satu yang penting buat anak-anak itu saya sepakat, kenangan yang indah. Mudah-mudahan dengan kenangan yang baik ya mereka akan membawa kebaikan juga di masa depan mereka. Luar biasa ya. Tapi tentu bukan tanpa tantangan dong Kang Rizal teh Rahma ya, ketika memutuskan mengambil peran ke pelosok dan juga untuk anak-anak. Apa nih tantangan yang sering ditemukan dan gimana teman-teman Sahabat Langit menyiasatinya? Tantangannya sih yang biaya. Dapat kalau ke pelosok biaya. Memang ya. Memang biaya, udah itu. Tidak bisa itu mah udah rahasia umum lah ya. Iya. Betul. Sama kan kalau misalkan kita fokus ke pelosok itu tidak semua orang pikir ke sana. Betul. Yang kedua mungkin media juga terbatas. Nah, dengan kita bisa mengambil peran itu, kita harapkan buat orang-orang baik di luar sana pun mengikuti jejak yang udah kita jalani gitu sampai saat ini. Karena sampai saat ini pun juga masih banyak anak-anak tentunya yang membutuhkan pertolongan, terutama untuk anak yatim dan duafanya. Iya, betul. Seperti itu dengan kita mengambil peran itu, anak-anak yang
dulunya tidak terperhatikan oleh pemerintah ataupun lingkungan sekitarnya, mereka bisa membawa aura kebahagiaan buat kita pribadi juga yang menyalurkan, membagikan, dan buat anak-anaknya juga karena mereka merasa diperhatikan. Seperti contohnya yang tadi sedekah gizi, jadi mereka gizi mereka itu ya bisa dibilang ya malnutrisi. Dengan kita fokus supportnya ke sana, diharapkan juga gizi-gizi mereka terperbaiki, dan juga dengan gizi yang baik, insya Allah otak dan pikiran mereka juga akan terus berkembang dengan baik gitu. Betul. Dan itu jadi harapan kita supaya anak-anak itu bisa menjadi generasi masa depan yang baik dan cemerlang gitu, dengan kita memfokuskan ke gizinya mereka. Dan itu juga jadi semangat teman-teman sahabat Betul. langit ya, supaya energinya tetap ada nih. Iya, kan kalau katanya kan yang sedekah gizi itu kan kita sasarannya TPA di daerah kan. Kenapa TPA? Supaya mereka semangat ngaji. Betul. Gitu. Jadi kita gini Kang, kita bantu, tapi yang kita berharap dapat ridho ya, dapat doa. Salah satunya doa kita diaminkan oleh anak-anak soleh ini kan, gitu kan. Nah, kan mohon maaf kalau kurang sopan. Misalnya saya bantu anak random atau acak gitu. Sedangkan kita punya misi, ada doa yang kita sampaikan, ada keberkahan, ada pahala mengalir, ada amal jariah gitu kan. Nah makanya kita ambil TPA tadi. Artinya insya Allah mereka anak-anak yang minimal tersentuh wudhu aja, tersentuh Quran saja, tersentuh sholat. Jadi mau perkara itu sholatnya bolong-bolong, hafal nggak apa, tapi dia ada sentuhan ini itu kan. Betul. Untuk kita kasih makanan sama mereka kan pasti ucapannya alhamdulillah kan, enggak bahasa-bahasa yang yang gitu kan. Nah itu kan alhamdulillah sudah bukan zikir kan. Betul. Tersampaikan amal donatur, tersampaikan pahala yang mengalir. Terus juga yang mereka makan jadi gizi mereka, terus mereka menghafal, kita berperan dalam hafalan mereka dari gizi itu. Jadi saya sih kita berharap ya satu jalan tapi banyak hal yang bisa kita geret bersama-sama untuk amal jariah gitu. Nah itu ya, satu dayung banyak kebaikan-kebaikan yang kita lewati ya melalui itu ya. Jadi tidak hanya menyampaikan manfaat saja, tapi mudah-mudahan dari manfaat itu ada celupan kebaikan juga yang nempel ya kepada mereka ya. Kecepatan lah minimal gitu. Kita juga dapat berkahnya juga dari sana. Masya Allah. Baik, kita masih ada satu sesi lagi. Kita akan mulai tajemin nih tentang programnya apa saja, kegiatannya, lalu ya cerita-cerita lain lah dari sahabat langit ya. Jadi tetap bersama kami, insya Allah di sesi yang kedua kami akan kembali lagi masih dalam Sapa Komunitas di Syamil TV, Inspirasi Kebaikan.